Halo teman-teman semua. Jadi di kesempatan liburan ini kita coba sempatin untuk menyicil materi TPB semester 2. Kita akan mulai di bab 7 meskipun saya nggak tahu. Karena di semester 1 ada beberapa materi yang harusnya ada di semester 1 cuma dipotong dan apakah itu akan dilanjutkan di semester 2 tetapi nggak tahu sih. Tapi yang penting kita akan mulai dulu dari bab 7 yang di sini kita mulai berkaitan dengan bab 7 yang kita berkaitan dengan teknik pengintegralan gitu ya. Jadi teknik pengintegralan ini nanti akan terbagi menjadi 5 subbab. Jadi yang kita akan bahas dulu adalah yang pertama adalah ya apa aturan substitusi gitu ya. Kita semua sudah kenal gitu ya apa itu aturan substitusi. Karena di bab 4 pun kita sudah diajarkan gitu ya gimana caranya pakai substitusi. Nah, namun untuk menggunakan aturan substitusi kita memerlukan beberapa persamaan atau memerlukan beberapa formula. Di sini saya coba copy dari diktatnya para Soma. Jadi di sini kita membutuhkan instrumen-instrumen yang ada di sini. Oh ya, teman-teman barcode ini ya kalau teman-teman ingin memberikan ucapan terima kasih boleh ya di scan barcode-nya gitu ya. Oke, di sini kita sudah melihat ada 10 di sini yang cukup familiar ya di kita. Jadi integral dari konstanta ya tinggal tambahkan aja gitu ya. Itu saya integral dari 2 dx ya 2x tambah c gitu ya. Ini sederhana banget gitu. Lalu di sini ada aturan dasar integral yang mungkin kita sama yang kenal di SMA. Kalau M-nya atau pangkatnya tidak sama dengan min satu, maka kita boleh tulis seperti ini. Tapi kalau pangkatnya min satu, ketika kita jalankan persamaan atau rumus yang di atas, kita akan terlibat dengan pembagian angka nol. Nah, itu kan tidak boleh. Maka untuk kalau pangkatnya min satu, maka akan jadi ln. Ya. Jadi ln mutlak U tambah J. Lalu kita kenal juga fungsi E yang diintegralkan adalah fungsinya sendiri gitu ya, gampang banget. Lalu yang keempat ada integral dari fungsi eksponen. Jika kita punya integral A pangkat U, maka akan jadi A pangkat U dibagi dengan ln A ditambah dengan C gitu ya. Dengan catatan bahwa A-nya tidak sama dengan satu dan A-nya harus lebih besar dari nol. Gitu ya. Karena kalau A-nya tidak lebih besar dari nol, maka fungsi ln ini tidak akan terdefinisi gitu ya. Oke, lanjut integration min cos. Ya, ini teman-teman coba hafalin aja gitu ya. Jangan tanya saya dari mana gitu ya. Emang gitu aja gitu. Nah, lalu ada 5 lagi yang mungkin cukup lain gitu, cukup unik gitu ya. Nah, ini adalah 5-nya lagi. Sebenarnya untuk mengerti nomor 3, 4, dan 5 mungkin kita harus lebih mengenal fungsi inverse trigonometri gitu ya. Fungsi trigonometri yang mungkin dilewatkan di semester 1 dan mungkin akan dipelajari dulu di semester 2. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ketemu bentuk akar A kuadrat min U kuadrat, ini bisa kita ubah jadi sin inverse gitu ya, arc sinus. Dan kalau kita ketemu bentuk U kuadrat tambah A kuadrat, ini kita bisa ubah menjadi tangen inverse gitu ya. Sedangkan yang bentuk 15 ini jarang banget ya teman-teman, jarang banget gitu ya. Jadi cukup 13, 14 aja sih kalau kata saya gitu ya. Lalu ini ada integral tangen U du, itu min ln cos U, dan integral kotangan U du ya ln sin U ya, itu ikutin aja teman-teman ya. Bisa dibuktikan sih, cuman ya ah, males lah gitu ya. Nah, coba kita ambil contoh dulu. Yang mudah-mudah dulu mungkin saya akan bahas ya mungkin beberapa soal lah gitu ya yang mungkin saya juga sudah pernah buat gitu di Twitter. Oke, jadi yang pertama misalnya ini integral dari 7x pangkat 6 per x pangkat 7 plus 7. Nah, susahnya integral itu nanti teman-teman, itu banyak metodenya, jadi kita nggak tahu pakai metode apa, tapi di video kali ini kita jelas menggunakan atau substitusi. Ya, tinggal nanti kita comot yang mana aja gitu, antara beberapa comot-comot aja gitu, antara 15 ini mana yang kita pakai gitu. Tapi ya ini tetap misalin substitusi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gitu ya, tanya itu ya, kalau misalnya kita turunin gitu ya, saya kalau kita turunin X pangkat 7, ini kan turunnya kan 7X pangkat 6 tuh. Nah, 7X pangkat 6 itu nongol tuh di sini tuh. Nah, kalau sudah ketemu kasus gini, jadi dalam soal ada sesuatu yang kita bisa eh,
misalkan dan itu kita turunkan ada di soal, nah itu pakai aturan substitusi biasa gitu kan. Nah, jadi di sini jangan misalin U-nya X pangkat 7, nanti plus 7 nggak ada. Jadi di sini kita misalkan U-nya itu adalah X pangkat 7 tambah 7. Ya, maka turunannya adalah du dx adalah 7X pangkat 6 gitu ya. Nah, maka soal, karena ini integralnya integral tak tentu gitu ya, maka batasnya nggak ada. Tapi wajib wajib tambah C gitu ya. Jadi integral dari, sebentar. Jadi di sini kita tahu bahwa du itu adalah 7X pangkat 6 dx. Sehingga 7X pangkat 6 dx ini bisa jadi du, teman-teman. Jadi ini integral dari du per u, gitu ya. Nah, atau ini juga bisa kita tulis sebagai integral dari 1 u du. Nah, kita tahu bahwa integral 1 u du itu adalah ln mutlak u tambah dengan c. Ya, dimana di sini u-nya kita balikan lagi kepada x pangkat 7 tambah 7 plus c. Gitu ya, jadi mudah banget teman-teman. Oke, saya ambil soal lain dulu. Nomornya tidak urutannya teman-teman. Saya ambil berdasarkan tingkat kesulitannya aja. Nah, contoh lagi di sini. Integral dari 1 x ln x dx. Nah, untuk soal ini mungkin kayak bingung ya, Bro. Apa yang mau disubstitusiin? Nah, di sini idenya adalah kita memisahkan, yang kita misalkan itu adalah U, yaitu adalah ln X. Kenapa ln X? Karena kalau kita pilih U-nya ln X, maka du dx, turunan dari ln apa? Adalah sub X. Maka di sini sama saya dengan mengatakan bahwa apa? Du itu adalah sub X dx. Nah, sub X dx, ya berarti kita bisa ganti du gitu kan. Sehingga integral ini menjadi apa? Integral dari U du gitu ya. Du-nya adalah sub X dx, ln X-nya adalah U. Ya, gampang banget dong. Integral dari U du adalah setengah U kuadrat ditambah dengan C. Berarti di sini setengah dari ln X yang dikuadratkan ditambah dengan C. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Mungkin saya ambil yang mungkin cukup. Oke. Nah, misalnya nomor 5. Di nomor 5 kita diberikan fungsi seperti ini. Nah, dua pengalaman dua soal kita yang tadi, itu kita misalin U, dan ketika kita turunkan, turunannya itu ada di soal. Jadi kita bisa cocok-cocokin. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan dengan soal seperti ini, nah kita mau misalnya apa nih? Ya, anggaplah kita bodoh ya gitu ya. Anggaplah kita ya gimana gitu ya. Misalnya kita misalnya aja U-nya 4 tambah 9E pangkat 2X. Nah, kalau teman-teman turunin DU DX jadi apa? Ya, nggak tahu gitu ya. Turunan E pangkat 2X apa? Berarti jadi bentar, 18 E pangkat 2 gitu ya. Ya kan? Dikali sama turunan dalamnya gitu. Nah, 18 E pangkat 2X mau diapain? Nggak ada di soal gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai gini. Sehingga untuk soal ini, idenya adalah kita coba ubah soal jadi ini E pangkat X, ini dibagi sama 4 ditambah dengan 3E pangkat X yang dikuadratkan dx. Kita juga tahu bahwa 4 itu bisa diubah menjadi 2 kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat bentuk ini ada di bentuk nomor 14. Gitu ya. Dimana kita mengenalinya, ini ada bentuk U kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Gitu. Nah, gimana kita munculkan itu? Nah, kita bisa munculkannya dengan memisalkan apa? Misalkan 3E pangkat X itu sama dengan U. Maka di sini du dx itu ya
Sama aja kan 3E pangkat X. Nah, tapi yang kita mau kan E pangkat X dx. Jadi E pangkat X dx itu sama saja dengan sepertiga du. Nah, maka di sini integralnya akan berubah jadi teman-teman kan. Berarti jadi saya bisa keluarkan sepertiga gitu ya dari integral gitu ya. Jadi di sini akan jadi sepertiga integral du gitu ya. Du per u kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Tuh, jadi ini akan jadi sangat jelas gitu ya bentuk ini gitu ya. Nah, di mana tadi bentuk itu gimana mengintegralkannya? Ikutin aja gitu ya. Jadi di sini berarti sepertiga dikali dengan setengah tangan inverse dari U per 2 tambah dengan C. Gitu ya. Berarti di sini sepertiga kali setengah itu kan seperenam. Seperenam tangan inverse U-nya tadi adalah 3 E pangkat X. Jadi 3 per 2 E pangkat X gitu ya. Ditambah dengan C. Ya, jadi kita teman-teman. Jadi kita harus kira-kira harus banyak latihan feeling kira-kira kita mau pakai metode apa. Saya beri contoh satu lagi untuk metode ini. Ya, metode ini. Nah, kalau kita misalnya juga nggak tahu apa-apa, misalnya kita yang misalin yang bawahnya U gitu ya, kita juga nggak dapat informasi apa-apa, teman-teman. Yang kita lakukan sekarang adalah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Kita lakukan kuadrat sempurna. Jadi kalau X kuadrat min 6X plus 25, kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna, teman-teman. Nah, jadi di sini ide adalah ngubah ini jadi bentuk kuadrat sempurna itu gimana caranya? Kita bagi dua dulu. 6 kita bagi 2 itu 3. Jadi saya buat di sini X minus 3 kuadrat. Sampai tahap ini kan berarti kita sudah dapat apa nih? X kuadrat min 6X tambah 9. Tapi yang kita mau itu plus 25. Supaya 9 jadi 25 ya tinggal tambah 16 kan? Nah, di mana 16 itu juga kita bisa tulis kebetulan sebagai 4 kuadrat. Gitu kan? Jadi soal ini lagi-lagi bisa diubah menjadi apa? 7 kan konstanta bisa kita keluarkan. Jadi 7 integral dari 1 per X min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dx. Nah, berarti sampai sini kita sudah mengenali. Kita harus misalin apa? Misalkan U-nya adalah X min 3. Maka di sini akan mudah kita bilang bahwa du itu sama dengan dx. Karena kan turunannya 1 gitu ya. Jadi di sini kita punya, waduh, apa jarak nih? 7 integral dari du per U kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Jadi sini akan jadi 7 dikali dengan 1/4 tangan inverse dari U per 4 ditambah dengan C. Di mana U-nya kita balikan lagi kepada X min 3. Jadi 7/4 tangan inverse dari X min 3/4 ditambah dengan C. Gitu ya. Oke? Gitu kurang lebih. Ini masih muda teman-teman ya. Kita belum berhadapan dengan integral-integral yang lain gitu. Integral trigonometri, substitusi yang merasionalkan gitu ya. Kita belum bertemu dengan itu. eh Oke, sekarang kita akan coba yang ini. Nah, yang ini gitu ya teman-teman ya. Agak sulit sih sebenarnya teman-teman ya. Karena kayak kalau kita substitusi juga nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. 5 minus 9 X kuadrat kan kalau dituliskan minus 18X minus 18X kan nggak ada di soal gitu. Jadi kayak kita nggak mungkin pakai cara itu kan. Nah, cuman teman-teman ada kayak bentuk yang 9X kuadrat ini mencurigakan. Kayak bisa diubah jadi 3X yang dikuadratkan. Jadi soal ini saya bisa ubah jadi 2 dikali dengan integral 1 per dari akar gitu ya. 5 saya bisa tulis sebagai akar 5 yang dikuadratkan gitu ya. Dikurangi dengan 3X yang dikuadratkan dx. Nah, teman-teman, bentuk ini itu ke bentuk 13 yang pakai sinus ya. Jadi konstanta kuadrat dikurangi u kuadrat. Gitu ya. Jadi ikutin aja teman-teman. Ya, apa itu katanya? Jadinya sinus inverse
U per A tambah C. Sebentar. Sinus inverse U per A tambah C. Ya, oke. Jadi di sini berarti kita apa? Misalnya apa, teman? Jadi misalkan U-nya adalah 3X. Maka di sini DU itu akan sama dengan 3 DX. Gitu ya. Jadi berarti si DX ini akan sama dengan 3. Ya, berarti sepertiga DU gitu ya. Jadi sepertiga DU. Gitu ya. Berarti di sini duanya tetap gitu ya. Dua. Nah, karena DX-nya itu sepertiga DU, sepertiganya saya keluarkan ke depan. Ini jadi integral DU per gitu ya. Akar dari akar 5 dikuadratkan dikurangi sama U kuadrat. Gitu ya. Nah, maka ini adalah bentuk 2/3 gitu ya. Sinus inverse gitu ya. Sinus inverse dari U per A. Dimana berarti U per akar 5 ditambah dengan C. Dimana U-nya adalah 3X yang berarti saya bisa ubah atau saya balikkan gitu ya. Gimana nih Indonesia nggak abi banget. Sehingga jadi hasilnya adalah 2/3 sinus inverse dari 3 per akar 5X gitu ya. Ditambah dengan C. Ya gitu. Jadi kita harus terbiasa untuk apa ya istilahnya kayak mengenal bentuk-bentuknya sehingga nanti kita terbiasa nanti dalam mengerjakan soal nanti akan terlatih gitu. Nah, saya akan coba lagi mungkin yang ini. Karena ini mungkin agak tidak ketahuan gitu ya. Nah, ini integral dari a pangkat tangan X per cos kuadrat X. Nah, ini substitusi biasanya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belum kebayang, jadi gini. Jadi, yang kita misalkan itu adalah U sama dengan tangan X. Nah, jadi DU itu sama dengan secant kuadrat X. Ya kan, turunan dari tangan kan secant kuadrat. Di mana secant itu tidak lain tidak bukan adalah 1/cos kuadrat X. Gitu ya, dx. Ya, berarti kan integral soal ini bisa menjadi A pangkat U DU kan? Karena kesatuan dari cos kuadrat X yang dijadi penyebut dengan dx langsung otomatis jadi DU. Ya, langsung aja integral dari A pangkat U DU tadi apa? A pangkat U per ln A ditambah dengan C. Berarti A pangkat tangan X dibagi dengan ln A ditambah C. Ya, gitu. Ya, mungkin terlihat. Yang terakhir mungkin, oh enggak yang terakhir deh. Nanti ya, dua soal lagi. Ini soal kedua terakhir. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bentuk pembagian seperti ini, kita coba bagi aja dulu gitu ya. Kita coba bagi. Nah, jadi teman-teman, misalnya kita punya ya, contoh-contoh ya, contoh. Misalnya kita punya 7 dibagi dengan 5 gitu ya. Ini kan 7 bagi 5 tuh ya, ini 5 gitu ya. Ini 5, ini 7. Jadi ini 1, ini 5, ini 2 kan? Itu ya teman-teman ya. Jadi 7 itu saya bisa tulis sebagai 5 kali 1 tambah 2. Ya, di mana 1 ini adalah hasil baginya gitu ya. Ada hasil bagi ya kan. Jadi ketika bentuknya saya ubah bagi 5 semua, ini akan jadi 1 tambah 2/5 gitu ya. Nah, jadi hal yang sama kita lakukan di sini. Jadi kita coba bagi antara X min 2, X kuadrat plus 1 yang dibagi X min 2. Berarti di sini X gitu ya. Ini X kuadrat supaya kita bisa hilangkan gitu ya.
Ini kalau dikurang gitu ya, berarti jadi 2x plus 1. Ini berarti plus 2. 2x min 4, sorry. Ini 5 gitu ya. Nah, jadi bentuk x kuadrat tambah 1 per x min 2, ini saya bisa tulis sebagai x plus 2 yang ditambah dengan 5 dibagi dengan x min 2. Gitu ya. Karena ini adalah hasil bagi, ini sisa bagi gitu ya. Gitu kan? Jadi ini bentuk ini ya sama saja dengan bentuk yang ini gitu ya. Sederhananya kalau pakai angka gini. Ya. Nah, sehingga soal bisa diubah jadi integral dari x plus 2 dx ditambah dengan integral dari 5 per x min 2 dx. Ya, karena kita kan berlaku dari sini, karena kita tahu bahwa di integral itu berlaku sifat kelinearan integral kan. Kelinearan integral, ya kalau teman-teman lupa saya beri warna kuning di sini ya. Kalau kita punya integral dari fx dx, sorry, integral fx gitu ya, plus minus gitu ya, plus minus gx ya, ini diintegralin dx, ini integralnya bisa kita pisah, integral fx dx kita plus minus integral gx dx. Nah, jadi mengintegralkan bentuk ini ya cukup mudah ya. Coba integral dari x plus 2 adalah setengah x kuadrat gitu ya, ditambah dengan 2x. Nah, tinggal yang cukup sudah adalah mengintegralkan 5 per x min 2. Tapi jangan menjadi halangan kita karena kita cukup misalin aja gitu ya. Mungkin saya kebalik gitu ya. Gimana enaknya ya? Ini bentar teman-teman. Saya mungkin kebalik nulisnya. Saya nulis ininya dulu mungkin ya. Nah, ininya di atas gitu ya. Wait. Nah, oke. Nah, jadi untuk mengintegralkan 5 per x min 2, kita misalkan dulu. Jadi misal U sama dengan x min 2. Maka di sini du akan sama dengan dx. Gitu ya. Berarti ini akan jadi setengah x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah 5 dikali dengan integral dari seper U du. Gitu ya. Dimana ini ada plus c ya. Ini ada plus c sudah. Sehingga ini jadi setengah x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 5 ln punya adalah x min 2 ditambah dengan c. Jadi ini adalah jawabannya. Ya, jadi ini sama dengan gitu. Ini diubah ke sini gitu ya. Oke. Jadi begitu. Lanjut ke soal yang terakhir coba ya. Nah, ini kita udah hadapan dengan integral tentu gitu ya. Nah, kalau integral tentu, hati-hati ketika kita misalkan, misalnya di sini solusinya itu untuk soal ini kita memisalkan U-nya adalah E pangkat X min 3. Kenapa? Karena kalau E pangkat X min 3 diturunin itu E pangkat X. Nah, E pangkat X kan ada di soal. Jadi itu alasannya. Gitu ya. Jadi ini DU sama dengan E pangkat X dx. Nah, lihat bahwa kita punya batas-batas ln 4 dan ln 7. Sehingga kalau saya tulis jadi sini U, kalau X-nya itu ln 4, gitu ya. Pangkat ln 4 itu berarti jadi 4, teman-teman ya. Jadi karena kalau kita dulu punya sifat bahwa A pangkat A logaritma B, ini sama dengan B gitu ya. Jadi sama aja gitu.
Karena ln itu ibaratkan sebuah logaritma dengan basis E, gitu ya, logaritma natural. Jadi kalau ln 4, U-nya akan jadi 4 kurang 3 berarti 1 gitu ya, batas atas, batas bawahnya ini batas bawah. Batas bawah. Sedangkan kalau ln 7 kurang 3 berarti U-nya jadi 4. U sama dengan 4 ini berarti adalah batas atas. Gitu ya. Sehingga soalnya akan jadi integral 1 sampai 4 dari du gitu ya, per U kuadrat. Gitu ya, du per U kuadrat. Sehingga seper U kuadrat itu kalau diintegralin ini gimana ya? Males ngitung teman-teman. Sebentar, sebentar. Oh, jadi minus seper U. Oke, intinya katanya jadi minus seper U. Jadi ini, ya coba ya, U pangkat min 2. Berarti kan jadinya seper min 2 plus 1, U pangkat min 2 plus 1. Jadinya minus seper U du gitu ya. Jadi ini minus seper U du. Ini ada integralnya nih kalau mau benar. Nah ya, plus C gitu ya. Nah, berarti di sini akan jadi ini kan, minus seper U, batas ininya 4, ininya 1. Berarti akan jadi minus seperempat minus min 1 gitu ya. Sehingga jawabannya akan jadi 3/4. Oke, betul. Ya, 3/4. Oke, sekian dulu. Mungkin kita sudah bahas beberapa soal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 soal ya. Jadi mungkin bisa bayangin teman-teman untuk aturan substitusi ya kurang lebih gitu ya. Dan jangan lupa kalau mau di-scan barcode-nya boleh banget gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan di materi 7.2 yaitu integral parsial. Oke, thank you semuanya. Dadah.